Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya paling males ngomongin masa kecil. Karena saya mengikuti petunjuk dari saudara Ainur Rohimah, atau yang lebih dikenal dengan nama Inul Daratista. Dalam sebuah publikasi beliau yang diterbitkan pada tahun 2013 berjudul Masa Lalu. Saya bacakan kutipannya. Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Masa lalu biarlah masa lalu. Asik-asik? Terima kasih. Ya, masa kecil saya tuh nggak seru, teman-teman. Terlalu biasa. Beda sama misalnya Raditya Dika. Beliau pernah bikin film tentang hidupnya, Marmut Merah Jambu. Itu menceritakan hidupnya Raditya Dika dari kecil sampai sekarang. Tadinya saya mau bilang gede, tapi nggak gede-gede amat. Seru hidupnya, ya ada kisah cintanya, ada kisah detektifnya, ada perjuangannya. Hidup saya nggak kayak gitu, teman-teman. Masa kecil saya tuh datar aja gitu. Kalau dibikin film, dari 115 menit film tentang hidup saya, 82 menit itu mungkin isinya adalah adegannya saya ngerjain PR, baca buku 5 sekawan, sama mengamati metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Yang 33 menitnya adalah kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, masa kecil saya cenderung traumatis sebetulnya. Saya punya banyak ketakutan waktu kecil, terutama salah satunya yang saya paling takuti adalah mbok jamu gendong yang bawa cekokan. Ini kalau anak-anak 80-an mesti tahu, tapi kalau buat kalian yang nggak tahu, jamu cekokan adalah jamu untuk anak yang susah makan. Ini sebenarnya jamunya sih baik-baik aja, tapi metode administrasinya yang agak sadistik. Ya, jadi itu jamu racikan ya, dibungkus pakai sapu tangan si mbok itu. Abis gitu anak kecil yang mau dikasih jamu itu dibekep, hidungnya dipencet, mulutnya dibuka, lalu dimasukin itu buntelan sapu tangan ke mulutnya langsung. Pet, dipencet, set, ketelan. Pahitnya luar biasa. Ini pengalaman traumatis teman-teman. Luar biasa menakutkannya untuk anak-anak zaman itu. Kalau nggak percaya kalian Google, jamu cekokan, cari yang anaknya senyum, nggak ada. Gak ada. Itu anak-anak kecil tahun 80-an yang udah kena jamu cekokan, itu mukanya semua kayak pemeran Elif season 3, depresi semua. Iya, apakah berfungsi jamu itu? Ya kalian bisa lihat hasilnya. Berfungsi, tapi mungkin penyebabnya adalah lebih karena efek psikologis, ya anak-anak kecil jadi takut gitu sama tukang jamu cekokan. Daripada dikasih jamu lagi mendingan makan aja. Bahkan teman-teman di tahun 80-an dipanggilin jamu cekokan itu lebih menakutkan daripada dipanggilin polisi. Kalau anak nggak mau makan, kalau sekarang kan dipanggilin polisi. Dulu mah enggak, lebih takut kalau dipanggilin tukang jamu cekokan. Buktinya apa? Buktinya anak-anak tahun 80-an masih ada yang cita-citanya jadi polisi. Anak sekarang mah enggak ada. Nah, ya alhamdulillah saya waktu kecil katanya sih agak pinter gitu ya. Dan sebagai anak yang dianggap pinter, ibu saya dulu sering ditanya, ini anaknya pinter dikasih susu apa sih? Gitu. Susunya mahal nih pasti. Terus ibu saya bilang, nggak ada hubungannya. Iya, dan teman-teman mungkin ibu-ibu di rumah yang nonton ya, nggak ada hubungan antara harga susu dengan kecerdasan anak. Ini sih pengaruh iklan aja ya. Ya, di iklan kan kelihatannya anak kecil tuh kalau dikasih susu terus jadi luar biasa cerdasnya gitu. Bisa menyelesaikan masalah temannya, bisa membuat roket-roketan, bisa mengendalikan kuda. Saya zaman itu ngitung kembalian jajan ciki aja pusing. Gitu. Saya pakai ASI, saya dapat ASI 2 tahun full. Dan ASI adalah susu yang paling mahal di dunia. Karena menurut perhitungan saya, untuk dapat ASI itu luar biasa susahnya. Pertama, kita mesti nemu calon providernya.
Kemudian kita PDKT kira-kira 3 bulan, setelah itu pacaran kurang lebih setahun, bawain martabak tiap malam minggu. Baru dapat, itu pun belum tentu dapat langsung, 9 bulan minimal mesti nunggu. Dan kita nggak tahu ujung-ujungnya berapa harga per liternya. Kenapa? Bondnya sih bisa dihitung, tapi jumlah pemakaiannya yang kita nggak tahu teman-teman. Terima kasih, saya Irfan Kartawira, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV kalau pilih tema selalu sangat ilmiah, dipikirkan matang-matang. Seperti misalnya minggu ini temanya liburan. Menurut pengamat pusing, kita pikirin mau pergi kemana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Ya, kalau kita pikirkan baik-baik memang kita harus tentukan tempat liburan kita yang paling baik itu kemana. Saya sendiri itu sangat menghindari tempat-tempat wisata yang ada badut cikinya. Kalian tahu badut ciki? Bebek gede, karnivora, pemakan daging. Buktinya di dalamnya itu sering ditemukan manusia utuh. Ini belum persiapan yang lain misalnya mengenai bajunya gitu ya. Cewek bawa baju tuh susah sekali, banyak persiapannya. Baju untuk ke pantai, baju untuk main air sama baju untuk duduk-duduk cantik di pantai lain spesifikasinya. Nih, baju untuk main di air bolehlah agak ngepas, bahannya harus tahan basah. Tapi baju untuk duduk-duduk cantik di pinggir pantai, itu berat jenisnya nggak boleh terlalu tinggi supaya kalau kena angin dia berkibar dengan indah. Warnanya tidak boleh terlalu terang supaya kalau difoto nggak mantul. Tapi juga nggak boleh terlalu gelap supaya nggak menyerap energi matahari terlalu tinggi. Susah. Padahal buat cowok, baju cewek di pantai yang paling indah, itu yang ukurannya, luasannya itu tidak lebih dari 240 cm persegi, bentuknya segitiga kali 3. Ini belum baju buat foto sunset loh. Foto sunset. Foto sunset tuh susah teman-teman. Ya terutama yang perempuan saya kasih tahu foto sunset itu susah. Karena kalau kita nggak jago ada efek backlight. Efek backlight ini menimbulkan hasil yang seperti apa? Hasilnya adalah langit dan mentari senja yang ada di belakang kalian itu akan terlihat sangat indah. Tapi muka mbaknya hitam. Ini sebabnya kenapa kalau foto itu kemudian dipajang di Instagram, yang nyamber adalah iklan pemutih. Lagian cewek ya kalau foto di tempat wisata gitu ya, lihat deh semua foto-foto di Instagram, 70-80% dari luasan fotonya adalah muka dia. Muka dia. Padahal mau belakangnya Menara Eiffel, mau belakangnya tembok Cina, mau belakangnya bendungan Katulampa, itu muka kan begitu aja. Mukanya sama. Di foto itu yang penting adalah backgroundnya. Wajah kalian di situ teman-teman adalah pelengkap. Kalau berlebihan itu kayak kerupuk di atas mangkok bubur ayam, ngalangin. Jadi menurut saya, ini menurut saya ya, menurut saya liburan yang paling ideal adalah liburan yang nggak ngapa-ngapain. Gimana caranya? Menurut buku The Art of Doing Nothing, karya Veronica Vian, beneran ini ada bukunya. Untuk liburan nggak ngapa-ngapain, kita perlu melakukan 12 langkah persiapan. Ini buku ngaco kayaknya. Untuk nggak ngapa-ngapain kita harus ngapa-ngapain. Buat orang Indonesia nggak ngapa-ngapain itu ada di DNA kita. Kita jago. New York Times tahun 2012 pernah nyebut kita tuh punya skill yang namanya sitting, talking, and generally doing nothing. Doing nothing. Ini artinya apa? Penerapan libur nggak ngapa-ngapain yang paling paripurna adalah nongkrong. Jadi kalian tahu di mana mencari saya long weekend ini? Di Sevel. Selamat malam, saya Irfan Kartawira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.